Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Dita Sudarjo. Terima kasih Dita sudah hadir di Menembus Mata Batin. Makasih. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih, Dit? Pernah. Seperti apa ceritanya? Padahal aku dulu nggak percaya kan, karena aku sekolah di luar lah, kita sok-sok modern, tapi beneran ada sih. Ternyata ada ya? Iya, ada. Gimana kejadiannya? Gara-gara pas itu kita lagi di Bali, liburan sama sahabat aku Nadia, masih sahabatan nih sampai sekarang. Terus kita lagi liburan di Bali, kan lagi di villa kan. Padahal itu hari itu tuh padahal harus kasih apa sih, kayak sesajenan gitu. Iya, karena ada hari besi atau hari apa gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok kamar aku kan gitu. Terus pas itu aku mau telepon papaku, mamaku semua nggak bisa, tapi om aku yang di sebelah, tidur di sebelah, dengernya suara perempuan. Ada suara perempuan? Iya, bolak-balik. Padahal tuh udah malam banget, kita semua udah diem, dikira aku lagi pesta sama teman-teman. Masa Ternyata memang enggak. Enggak ada yang lagi bundar-mandir juga di depan. Enggak. Tapi kamu ngelihat ada sosok yang aneh nggak malam hari itu? Enggak, tapi serem banget lah tiba-tiba, karena ketok-ketoknya kayak maksa banget. Untung kita kunci kan. Dan terus-terusan? Terus-terusan. Tapi setelah itu ada yang ngelihat sesuatu, nggak ada yang lewat kah? Ternyata beneran. Kayaknya saudara aku sih pas masih yang kecil ya. Tapi dia kayaknya nggak mau cerita banyak karena udah trauma. Udah ketakutan duluan ya. Iya. Baik, Dita, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fandi. Jadi kata salah satu orang pintar di daerah sana, emang sudah mau jadi tumbal, sudah bentar lagi mau diakad nikah ya. Diakad nikah, dinikahi dengan sosok gaib gitu? Betul. Sampai saat ini masih terhantui tiap malam. Apa yang menghantui?
ya kayak bentuk-bentuk nyai datang gitu, terus ada bau suara ombak, bau laut. Itu pembantu rumah tangganya masih bekerja di rumah? Sudah tidak. Setelah itu tahu, saya disadarkan, ternyata saya udah 1 bulan tidak pulang-pulang. Siapa yang menyadarin itu siapa? Ada salah satu orang pintar di daerah Jawa Barat. Terus saya dimandiin di sana, 3 kali saya mandi. Lalu alhamdulillah bisa keluar Apanya? 3 sosok ternyata yang menempel di tubuh saya, Teh. Kiri, kanan, belakang. 3 sosok itu bentuknya seperti apa? Yang satu, kata pengakuan saya pun melihat pas dimandiin, keluar semua itu 3-tiganya. Serem banget. Ada sosok monyet, ada sosok hitam, ada perempuan rambut panjang. Itu Mas Fandi ngelihat langsung? Pas Bukan saat, dalam mimpi gitu maksudnya? tidak, itu pas saat saya mandi langsung keluar. Setelah itu apa rasanya? Rasanya sampai sekarang ya setiap saya tidur ada ya, jadi lihat penampakan pocong, terus genderuwo, sosok hitam itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai saya insomnia lah, nggak bisa tidur. Tapi aku gak ada pertanyaan, apa salahnya kamu ya? Kok pembantu kamu tega jadiin kamu tumbal? Tidak, kita manusia tidak tahu kan. Jadi memang pura-pura bekerja atau setelah bekerja tiba-tiba punya perjanjian pesugihan dan minta bertumbal? Sepertinya sih pura-pura, kata. Dari awal, jadi Dari niatnya awal. emang untuk mencari tumbal? Betul, datang Jakarta teh, dia nyari perjaka teh, untuk dinikahi oleh Ibu Ratu. Oh. Tujuannya Mas Fandi datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam ini? Untuk membersihkan aura-aura negatif seperti masih ada sampai saat ini. Oke, saya minta tolong ke Kak Roy untuk membantu saya. Baik. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya Mas Fandi ya. Biar bersih Kasihan karena banget, menyeramkan. Gak bersalah ya. jadi Nggak tahu tumbal. apa-apa Iya. jadi tumbal. Aku juga pernah, temen aku pernah jadi tumbal beneran loh, sampai keguguran terus. Padahal dia nggak tahu apa-apa Gak tahu dan nggak apa-apa. pernah melakukan Iya, ritual keguguran apapun. mertuanya. Iya, jadi tumbal mertuanya, kasihan. Aku lihat dia bener-bener sengsara terus, pendarahannya lama. Kalau cewek kita kan dapet ya, Iya. ngomong aja kita dapet cuman paling lama seminggu lah ya. Ini 2 bulan. Aku bener, Terus berdarah. iya, terus aku kan liburan sama dia. Bila kasur aku berdarahnya banyak Darah banget. semua. Gue sampai kayak, aduh kok begini banget Iya, ya. iya, Gue iya. tidur sama lu gitu kan, ketemu kan sahabat aku berdarah lama gitu. Serem Sampai sih. iya. Tapi beneran pas dia cerai sama suaminya, dia putus hubungan, sembuh total. Baik-baik aja gitu. Terus dia jadi nggak depresi, dulu kan melo. Oh, jadi berubah karakternya. Baik, kita akan lihat ya apa pendapat teman kami dari masalah yang lagi dihadapi Mas Fandi. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dan bersih dari aura-aura yang negatif. Kami akan ajak Mas Fandi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fandi mendiami nomor rumah 19 dengan tanggal lahir 12 Juni 1994. Kehidupannya dipenuhi oleh ilmu gaib. Saya melihat ia sosok yang menjadi korban ilmu gaib. Sifatnya yang baik hati dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencelakainya. Saya mencium bau aneh mengelilingi tubuh Fandi. Dari mata batin saya, Fandi menjadi tumbal ilmu gaib. Saya melihat kehidupannya penuh dengan kegelapan, dan ia menjadi ketakutan karena sosok makhluk tersebut. Saya melihat di diri Fandi, sosok hitam berbulu besar, bermata merah. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Akhirnya ketemu juga ya. Iya, akhirnya. Silakan duduk. Kita Hai. Fandi dengan tanggal lahir 12 bulan 6 1994 dengan nomor rumah 19. Fandi telah
dijadikan tumbal oleh pembantu rumah tangganya. Waktu itu sempat hilang 1 bulan dan katanya sering melihat sosok ratu berselendang hijau dan bau aroma laut ya. Dan belakangan ini justru sering melihat sosok-sosok gaib. Waktu itu pernah datang ke seorang dukun untuk dilakukan pembersihan dan sebenarnya katanya sudah normal. Setelah dimandikan ada 3 sosok yang keluar dari badannya seperti ada monyet, ada perempuan dan lain-lain. Ya, malam hari ini mau dilihat dan mudah-mudahan dibersihkan dari aura negatifnya. Saya melihat Mas Fandi, tiba-tiba saya juga melihat sosok raksasa atau genderuwo ya, bisa saya bilang seperti itu. Bulunya banyak sekali dan bulunya banyak sekali dan saya merasakan Fandi dan makhluk astral ini sudah bersatu lama. Jadi kayak seperti genderuwo yang udah lama dihuni dan dia suka wanita-wanita cantik juga. Entah kenapa suaranya jadi berubah ya. Layan nafasnya berubah. Itu yang saya lihat. Dia bilang telah melakukan ritual dengan mandi di seorang dukun dan keluar 3 sosok gaib dalam dirinya. Tapi Roy ngelihat justru masih ada ya. Justru kalau saya lihat masih ada ya. Kenapa Mas Fandi? Sebentar. Ini apa itu ya? Ini serem banget. Ini gak main ini. Bener-bener kasus yang... Kenapa ya Fandi Roy? Aduh. Tampaknya Suaranya berubah loh. sosoknya yang saya gambar ini, yang ada di badan dia itu nggak suka kalau saya gambar. Jadi Ini sosok yang kamu gambar. dengan mata yang seperti mata yang melotot dan Ini bukan Fandi lagi ya? saya rasanya bukan Fandi lagi, tapi saya akan pancing dia untuk keluar. Gue takut. Roy, jangan Roy. Oke, kita harus tenang. Kita harus tenang. Ya Allah, harus apa tuh lah? Ini dia. Si Allah kecampur. Ulah campur. Apa itu? Mas Fandi, jangan ikut campur. Dia nggak suka kayak yang digambar. Sukanya. Mas Fandi. Mas. Kita Apa dipindahin aja ditanya. Maaf kak. Loh, Enggak, maaf. Tadi lepas kontrol, maaf. Mas Fandi. was kontrol. Ya, saya. Udah nggak apa-apa. Oke. Udah nggak apa-apa. Udah. Bener. Dit, udah. Duit di mana? Udah duduk di kursinya. Maaf. Emang suka apa? Mas Fandi, ini Mas Fandi. Ya, saya. Tadi kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Tidak. Astagfirullahaladzim. Kok ke penonton kita, Roy? Ada perang ilmu nih di sini. Mas Fandi awas. Ini ada pengaruh kekuatan gelap loh di antara dua-duanya. Kayak Ini dia nggak suka sama sosok yang dalam dirinya Mas Fandi ya? ada 2 makhluk nih sekarang. Ambil air. Oke. Tolong pisahin. Ditarik. Itu bisa di take out nggak? Bentar. Saya butuh ini. Dipegangin yang itu. Penonton kita pegangin. Pergi jauh-jauh.
Oh, Mas Fandi, apa yang terjadi, Kak? Mas Fandi duduk dulu, tenang dulu. Mas Fandi duduk dulu, tenang dulu. Dia boleh tegang. Sebentar ya. Banyaknya makhluk halus yang ingin masuk ke badannya si Mas Fandi. Ini tadi mereka kayak berantem gitu, kenapa Roy? Karena ada kekuatan bentrok dua-duanya gitu loh. Antara satu sama lain. Energinya beda dan mereka bentrokan gitu? Betul. Penonton, please tolong fokus ya. Jangan sampai ada yang keraskan lagi. Ya, Kamu nggak apa-apa. jangan sampai ada yang kosong. Kaget. Dit, gak apa kan? Dong. Hah? Takut lah saya. Iya, iya oke. Serem banget lah. Sini aja yuk kita. Deket ya. Aman-aman. Kita saya jagain. Roy jagain. Sebenarnya Fandi ini mengundang banyak makhluk halus yang akan datang lagi dan Jadi masuk ke penonton kita. masuk ke penonton kita dan membuat kekacauan di sini. Tetapi saya masih merasakan di dalam tubuh Fandi akan masuk lagi hal yang aneh. Apa Roy? Sosok yang tadi bukan? Entah kenapa saya melihat Fandi ini setengah-setengah udah kayak ada makhluk astral lainnya. Saya manggil kamu Mbah, Eyang, atau siapa? Nyai Ratu! Tapi saya tidak melihat kamu itu. Saya pengawalnya. Dia utus. Pantai Selatan Roy. Kamu jangan main ikutan. Ma Ibu Ratu. Sini. Mau apa kamu sekarang? Anak ini udah jadi milikku. Kamu tuh gangguin penonton, gangguin bintang tamu saya, gangguin partner saya. Semuanya loh ini berantakan. Kamu harus kalah bakal. Garam. Harus. Awas Roy! Saya nggak takut dengan hantu. Jangan. Kalau dulu ada dari sini justru malah susah ngejagain. Fandi datang dan hilang. Saya melihat Sini, deket ada lilin sini, sesuatu yang deket kau lilin bawa, sini. Mas Fandi. Dia udah sadar nih. Deketin sini. Saya ingin lihat kamu tadi kamu tuh nggak sadarin diri dan sekarang mengacak-ngacak semuanya. Mas Fandi ada bawa sesuatu ya? Oh, masih ya, Kak? Ada, Kak. Sorry. Bawa jimat. Ada. Lihat, saya pengen lihat di mana. Ma, Siap. Ambil Ambil di aja. sebelah sana. boleh saya dulu, Kak? Ambil. Dia ambil jimatnya, silakan. Aduh, Roy. Iya, aman. Di tas sini. Aman. Gini, kita akan tukar tempat duduk deh. Apa? Kita di situ sama Bayu, aku di sini. Nih, kamu keluar dari sini justru malah susah menjagainnya sama Roy. Jadi jangan sampai kehilangan dari Ada sesuatu pandangan yang Roy. masuk ya? Sakit jantung kah? Ada Hah? yang lagi dapat gak hari ini? Enggak, Datang halangan. Kamu ini sosok Gondorwo loh. Dan kita sering banget ketemu sosok Gondorwo yang emang suka sama lagi darah. dapat keluar. Roy, aduh. Kalau yang lagi dapat keluar, Ih, Mbak. lagi dapat, kamu keluar dulu. Biar aman. Dapat ya? Lagi halangan. Kamu lagi halangan enggak? Oke. Lagi halangan keluar. Ya fokus semuanya ya. Kena deh pasti semuanya. Ini jimatnya. Betul. Duduk sini. Iya. Duduk. Saya butuh wadah yang kayu. Wadah yang kayu yang bulat.
dan saya akan ngebakar ini. Suka atau tidak suka. Saya butuh wadah yang kayu. Wadah yang kayu yang bulat. Dan saya akan ngebakar ini. Suka atau tidak suka. Wadah bulat sama pemantiknya. Perlu Tapi ada airnya, Roy? Nggak usah. Nggak usah. Nggak, oh iya, saya butuh air juga. Saya butuh air. Rita, are you okay? No, serem ah. Sure. Iya. Rita Aku gimana? kira ini talk show kita ngobrol-ngobrol loh. Iya, iya, iya. Bukan begini loh, aku kaget loh. Aku kira kita ngobrol, curhat masalah orang, kita kasih solusi. Ini kita kasih solusi, kita coba bantu dia. Tapi kan solusinya serem banget. Kita boleh duduk dulu. Aku nggak berani pegang ini semuanya. Duduk ya, aku jaga. Kamu yang mulai, Jangan yang kamu yang akhiri. akhirin. Tidak terjadi apa-apa, Kak. Saya nggak berani jamin sih. Kasihan kakaknya. Bakar aja. Sekarang Kasih tahu Kamu tuh. kalau bisa kasihan sama orang, kenapa nggak kasihan sama diri kamu sendiri ya? Pakai hal-hal yang berbau-bau mistis dan negatif. jadi ini ceritanya bukan saya yang nemu, saya dikasih untuk Iya. penjagaan tadinya. Tapi kamu berdampak semua orang tepar loh ya. Iya makanya. Berubah. Dia kayaknya waktu dilakukan proses cleansing yang dikeluarin 3 sosok dari badannya dia di kedukun itu justru malah ditempatin sosok gaib lain ya Roy ya. Yang ngusir dari dalam badannya dia. Iya. Dan justru malah makin banyak yang lain mau masuk. Roy, kenapa dia sih? Kan dia nggak bersalah. Yang mana? Fandi kan nggak bersalah. Iya, Fandi nggak bersalah. Namun dia adalah pelaku mistis dan korban juga sih. Dia bukannya pelaku karena dia mau jaga diri, karena dia dikorbanin. Nah itu Iya. dia. Karena dia menggunakan hal-hal itu sama dukunnya disuruh melakukan ritual dan dia ikutin. Justru malah mengundang yang lain. Justru malah memancing ke malah melebar. Iya, Melebar terus dan kemana-mana. Kamu masukin itu dan kamu bakar. Pilihan ada di hidup kamu sendiri. Saya bukan penentu di sini. sini nggak. Iya, Serahin iya, iya. semua sama yang di atas. Bakar sekarang, saya perintahkan. Kita ngobrol-ngobrol. Bakar. Ah! Oh, Lepas cincinnya. copot cincinnya. Dia copot sendiri gitu. Kok cincinnya bisa lepas dari tangannya? Itu saya khawatir loh. Roy ini dibakar nggak bahaya Roy? Apinya harus dibawa sih. Be careful, bye. Ini orang memang ilmunya tuh memang nggak habis-habis ya, baik. Tapi dia nggak sadar ngelakuin ini. Ya? Nggak sadar sih. Cincinnya kebakar juga apa nggak Roy? Cincinnya Cincinnya boleh. masukin juga. Dia tangannya kayak gini loh. Panjang banget kukunya. Sini-sini gitu. Dan kukunya lebat gitu. Kayak sesuatu deh yang satu daerah tapi saya enggak. Kamu mau muntah ya? Lihat ini. Ada korban berikutnya, baik. Ada lagi. Keluar sebelum terlambat. Siapa? Ada yang mual juga. Kamu keluar. Bau sih.
Saya lihat di sini bukan Fandi lagi 100% dari awal sampai akhir. Ini emang makhluk yang dimasukin dalam diri dia supaya ngusir makhluk-makhluk lain. Iya. Tapi justru malah energinya negatif ya, Roy. Iya. Justru malah negatif. Saya kok jadi sakit ya? Minta minum air putih. Ini serem beneran, terus gua nontonnya Kau ngeliat ada sesuatu di gelangnya nggak, Roy? Iya, di gelangnya harus lepas juga. Mas Fandi. Dia parah banget soalnya. Apa di sini? Ini beda lagi ya, Roy? Beda lagi. Iya, iya. Kembali ke api. Dari api kembali ke api. Kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Ngelakuin proses cleansing biar dia keluar. Apapun yang pernah dia ditanam dalam dia tuh biar lepas. Saya pengen kamu janji satu hal, tapi sih nggak bisa dipegang ya kalau makhluk halus janji-janji. Nggak bisa dipercaya kan, Roy? Keluar dari tubuh orang-orang, jangan gangguin orang, terutama wanita-wanita. Jangan curi-curi. Mereka dihisap di kamar mandi ya. Lepasin tuh gelang semua. Saya nggak mau kamu yang lepasin. Lalu itu, Gelang itu juga ada pengaruhnya, Roy. iya. Saya minta gunting. Kamu bisa pergi tinggalin badan ini? Oh, jelas. Saya nggak percaya. Takutnya dia juga minta syarat apapun. Jadi kayak dia pura-pura jadi korban, padahal dia pelaku mistisnya. Betul. Playing victim. Izinkan saya untuk menggunting rambutnya punya badan ini. Kembali ke asal kamu sekarang. Rambutnya kebakar loh. Iya, iya. Nggak, aku Pergi kamu jauh-jauh. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Oh my god. Bau-bau aneh
aneh ya. Kayak bau laut. Ada bau-bau aneh. Bau amis. Bau apa ya? Oh my god. Menurut saya sih mual pengen muntah baunya karena Saya ini dulu nggak percaya ginian loh. Makin hari makin percaya, serem banget. Ternyata ada ya, Dit. Iya, aduh. Tapi ada bau-bau aneh. Oke, Mas Fandi udah normal ya? Ya, baunya agak aneh sih sekarang nih. Iya, bau sih, bau laut. Iya, ada bau. Kok bisa sih? Wah, Roy, bener-bener ada baunya gini. Ini. Iya, memang itu memang Aduh, emang gimana bener sih, itu dia. Oh, Nggak muntahin kelihatan ya? aja. Nggak kelihatan. Iya. Oh my god, this is so scary. Ya, I know. Serem sekali ya. Oh, Ada ternyata ya, Dit. iya. Oh Oke. my god. Ya, itu lagi. Dia nggak berubah lagi kan, tadi suaranya beda semuanya. Apa yang beda. barusan terjadi, Kak? Udah, Mas Fandi nanti akan tahu ada apa sebenarnya. Tapi saya mau tanya satu hal ya, Mas Fandi. Serem sekali ya acara kamu. Bilang saya kebuka. Iya, Mas Fandi. Oh, minum. Aduh, serem, sorry ya. Gak apa-apa, it's okay. Mas Fandi, Iya, saya. kata siapa pembantu rumah tangganya itu memang sengaja mencari tumbal? Itu hanya asumsi, perkiraan Mas Fandi, atau ada yang bilang atau ada buktinya? Untuk bukti, saya lihat Nggak sendiri. ada. Ada lihat. Lihat apa? sendiri. Ya, penampakan, Penampakan aja. terus ada kereta kencana tiap Oke. malam itu. Pertanyaan saya, sebelumnya apakah pernah Mas Fandi dengan pembantu rumah tangganya terlibat cekcok, ada masalah? Tidak sama, Sama sekali nggak ada masalah. Tidak, Artinya pembantu rumah tangganya nggak ada sakit hati dengan Mas Fandi sebenarnya. tidak ada. Menurut saya tidak ada. Menurut Mas Fandi nggak, Roy? Menurut kamu gimana? Menurut vision kamu? Ya bohong, sebenarnya ada hubungan asmara kan. Mungkin pertama saya juga ya cinta mungkin, tapi tidak dari hati mungkin. You got the answer already, right? Ini sakit hati ceweknya. Aduh, cewek zaman sekarang serem ya kalau sakit hati. Bisa ngapain apa aja? Iya, menghalalkan segala cara jadi Bisa macam-macam. serem. Bener serem. Makanya harus cari cowok yang cewek sama sekali nggak suka biar kita nggak diganggu. Bener. Setuju. Kalau cowok kita banyak yang suka kan dikerjain terus, kita nggak tenang, kita yang korban. Bisa macam-macam. Iya. Bener banget, aku setuju sama Fandi. Next ke depannya, aku harap kamu jadi orang yang lebih baik. Karena kan sebenarnya Fandi masih muda ya. Tahun 9 berapa sih, lupa, right? 94. 94. 94 gitu. Dan aduh gimana ya, menurut saya sih nggak usah terlalu ekstrim begini gitu. Life is short and world is wide gitu. Jadi bener-bener pakai waktu kamu untuk explore semuanya. Hati-hati sama cewek, mereka baperan. Kadang-kadang emang cowok suka nggak maksud sih ya. Aku juga kalau teman-teman aku curhat, cowoknya tuh cuman baik karena emang sifatnya baik gitu kan. Pengen punya teman juga, maksud cowok kesepian. Iya. Tapi kadang cewek nganggepnya diajak ngobrol dikit aja udah maunya Ini diajak berarti nikah. ada- Iya, geeran dia cewek zaman sekarang. Kamu kuat ya. Seru ya Dita. Mas Fandi, mudah-mudahan jadi pelajaran juga Mas Fandi. Ya, apapun yang terjadi, ya hati-hati karena ya itu tadi seperti tadi dikatakan bisa apapun resikonya, bisa macam-macam. Kita nggak pernah tahu kalau nyakitin hati orang. Dan justru yang dilakuin Mas Fandi untuk mengusir pengaruh negatif itu hal-hal gaib malah mengundang hal gaib yang lain yang masuk. Itu gimana tuh solusinya supaya kalau dia mau sembuh, Roy, tapi dia nggak mengundang melebar Betul, masalah. Kak. Kan dia juga nggak tahu. Sebenarnya sih sangat simpel sekali. Fandi benar-benar beribadah sesuai keyakinan masing-masing dan benar-benar ya nggak pakai ginian lagi dan nggak usah cari tahu hal-hal. Jadi balik lagi minta balik ke tolong iman ya, sendiri, ke ke iman Tuhan ya. kita, ke Tuhan, bukan hal-hal yang kayak Iya. gini.
Sangat simpel banget sih. Simple klise tapi Simple tapi manusia Emang suka bener. nggak, iya tapi Iya. manusia kita suka nggak mau tau nggak, cuma percaya Tuhan, Bener. maunya cari cara-cara lain. cara yang gitu. instan, Iya. akhirnya Iya, malah instan. ada konsekuensinya. Mas Fandi, Ya, udah mengerti apa yang disampaikan ya? sudah. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Nggak ada. Dia perlu minta maaf nggak ke cewek itu? Sangat perlu sekali lah. Kita harus royal minta maaf pada Iya. orang yang mungkin kita nggak sengaja juga buat salah, nggak Ya, ucapin. biar Kita nggak mana ada urusan yang nggak Iya. kelar ya, biar nggak ada unfinished business. Dia mau Iya. maafin kamu atau enggak tuh urusan dia. Yang penting kamu udah lakuin, Tuh, daripada dia kamu minta tiap maaf. malam nggak bisa tidur. Betul. Sosok-sosok yang mengganggu itu nggak akan datang lagi kan Roy? Mudah-mudahan sih enggak, tapi saya nggak berani jamin ya. Oke. Ya, Mas Fandi terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Selamat malam. Tuhan berkati. Apabila seseorang menyakitimu, berdoalah agar kamu tidak melakukan sedemikian kepada orang lain tersebut. Dan belajarlah ikhlas dari orang yang menyakitimu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Egy. Selamat malam Mas Egy. Malam, Pak. Apa yang mau Anda ceritakan? Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Saya pernah datang ke orang pintar. Tapi saya menjadi beban buat saya. Semenjak itu anak saya sering sakit-sakitan. Sebentar, tahan di situ. Pertama kali Anda datang tujuannya untuk apa? Saya hanya ingin melepas sesuatu dalam diri saya. Apa itu? Ya sesuatu yang mengganggu. Saya sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib ketika saya sedang tertidur. Tapi bukannya hilang, justru saya malah jadi semakin banyak. Bahkan saya merasa bahwa orang pintar itu mengirim sesuatu yang lebih buat saya. Saya sering dimimpikan sesuatu, didatangi, dan ada sesuatu yang mereka katakan bahwa saya harus pulang, saya harus ikut mereka. Ini siapa sih mereka itu, maksudnya apa? Sosoknya bagaimana? Buat saya sosok yang sangat menyeramkan, sosok yang kadang hanya suara-suara yang keras dan mendengung di telinga saya. Sampai sekarang masih? Iya, bahkan ya anak istri saya sering sakit Anaknya dan umur berapa? berkepanjangan. Masih balita, Bu. Sakitnya gejalanya apa? Udah dibawa ke dokter? Sudah. Kata medis? Ya hanya demam, tapi demam yang berkepanjangan. Kadang bisa sembuh 2 hari atau 3 hari, nanti panasnya sangat tinggi, bahkan sampai membuat saya khawatir juga gitu. Datang ke orang menurut Mas Egy, orang pintar itu ya. Iya. Apa yang dilakukan di sana? Saya hanya dibilang ya nanti akan saya bantu dan silahkan Mas pulang. Nanti saya akan coba dari sini membantu Mas. Katanya hanya itu saja. Gak ada ritual apapun yang dilakukan di sana? Tidak ada. Kalau istri sakitnya gejalanya apa?
Kalau istri kadang sakit kepalanya sangat luar biasa. Bahkan dia kalau sudah tidak tahan itu sampai menjedot-jedotan kepalanya ke tembok. Dan kadang saya juga tidak tega melihatnya. Oke. Pernah periksa ke dokter juga istri? Iya pernah, tapi tidak ada apa-apa. Pernah periksa ke dokter juga istri? Iya pernah, tapi tidak ada apa-apa. Anak dan istri waktu sebelum Mas Egi ke dukun, kondisinya gimana? Ya baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Ya kami semua biasa-biasa saja. Paling hanya saya yang sering dimimpikan sesuatu hal yang mungkin buat saya menakutkan dan menyeramkan. Dari tadi soalnya Mas Egi bilang sesuatu, tapi kita nggak pernah dapat gambaran seperti apa bentuknya, wujudnya, sosoknya. Ya, Tapi artinya setelah datang ke dukun, baru anak dan istri mengalami masalah seperti sekarang. iya. Kasihan anaknya masih balita. Iya. Tujuannya apa datang ke menembus mata batin? Ya, saya hanya ingin dihilangkan semua beban saya dan mungkin mimpi-mimpi tentang saya harus pulang, saya harus kembali, saya akan dijemput. Saya tidak mau mendengar itu. Oke, baik kalau begitu langsung saja deh Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Egi, dengan tanggal lahir 10 April 1987, sosok yang sangat ingin membahagiakan keluarganya. Justru kebahagiaan dicari dengan cara yang salah. Saya melihat kehidupan ekonomi yang sulit pada masa lalunya. Rasa depresi dan hinaan yang bertubi-tubi membuat ia memilih jalan yang salah. Saya melihat dari mata batin saya, ia mempunyai perjanjian gaib. Perjanjian gaib inilah yang menuju jalan kematian yang selalu diikuti oleh Egi. Saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Panas luar biasa. Sosok siluman. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Egi, dengan tanggal lahir 10 bulan 4 1987. Egi sering diganggu dengan sosok yang hadir, menakutkan, menyeramkan, lalu datang ke orang pintar, ke orang dukun untuk menghilangkan gangguan itu. Tapi justru setelah datang dari sana, anak dan istrinya sekarang sakit. Bahkan istri sering menjedot-jedotan kepalanya ya. Pernah diperiksa secara medis tapi tidak ada masalah apa-apa. Dan sekarang sering menghadapi gangguan dalam tidur yang seperti teriak dan menyeramkan. Makanya datang ke sini untuk menghilangkan semua gangguan itu, betul? Iya, betul. Oke, silakan Roy. Tapi sebelum itu juga saya ingin nanya, Egi sering dihantuin dalam bentuk harimau dan kakek-kakek tua ya? Iya, betul. Saya ngerasa ada hawa mistis dan magis di sini. Banyak kakek-kakek tua yang menyeramkan dan keriput semuanya, tapi serem gitu. Dan rambutnya tuh putih sama janggutnya tuh putih semua. Kayak bisa kita bilang apa namanya, sepuh ya. Oh, jadi sesepuhnya, leluhurnya dia gitu? Iya, Berarti sosoknya baik sebenarnya, Roy? harusnya sih baik ya. Tapi ada sedikit macannya, harimau putihnya mungkin itu yang kurang baik ya. Ada harimau putihnya. Iya. Oke, dia pernah datang ke dukun untuk menghilangkan gangguannya, tapi justru anak istrinya sekarang sering mendapatkan penyakit. Ada Iya. pengaruh dengan sosok yang kamu gambar nggak, Roy? Pengaruh dari sosok yang aku gambar, iya sangat pengaruh sekali. Aku melihat ini serem banget.
Jadi kalau kaitannya dengan dia. jadi kelihatan kayak apa ya? Kayak ngelotot gitu. Melotot banget gitu. Dan sekarang sosok itu ada di mana, Roy? Di belakangnya. Belakangnya Egi. Di belakangnya Bayu. Dia menurut ke arah saya. Ingat, kita pelajaran kita apa? Jangan panik. Kalau panik dan takut justru energi mereka jadi lebih besar. Belajar banyak hal kan dari Roy Kiyoshi. Iya, saya Iya. awalnya saya nggak pernah percaya dan takut banget, tapi semakin kesini jadi banyak hal yang baru saya tahu sih. Dan ini sekarang dia Dia sih berusaha deketin kamu untuk masuk, tapi saya yakin dia akan bisa masuk. Jangan panik. Cuekin aja. Kita harus belajar untuk cuek. tapi dia nggak akan menyerang kita kan. I'm not sure, but well, we will see lah. Oke, tadi kamu juga bilang ada sosok macan putih. Iya. Itu ada di mana, Roy? Macan putihnya itu seperti ada di dalam badannya dia menyatu. Menyatu di badan. Seremnya kakek-kakek begini. Mas Egi tadi bilang sering diganggu lewat mimpi, ada yang teriak, ada yang datang gitu. Apakah sosoknya seperti yang digambar, Roy? Iya, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada wanitanya juga kan sebenarnya. Iya, Ada suara perempuan juga. Saya mendengar tangisan seorang perempuan yang memilukan sekali. Kayak bersenandung kayak gini. Aneh banget sih kayak Betul? kayak apa sih namanya? Bersenandung, humming. Bersenandung kayak gitu. Dan itu suara perempuan itu. Iya, terus dia ngomongnya gitu ya. Ayo, jangan dong. Jangan ya. Masih. Aduh serem banget. Sumpah serem habis. Setiap orang ternyata punya ini masing-masing juga ya. Pak, sini dong. Ya, coba. Fotografernya apa video yang takut nih sekarang. Saya panggil teman saya ya. Ini kita ada Roy, ada saya, mudah-mudahan aman di Iya, sini ya. Saya Kita panggil teman jagain. saya dong. Tet, Lagi nunggu nonton. ya kita jagain kamu ya, Dit ya di sini ya. Enggak, mudah-mudahan nggak ada apa-apa kok, tenang aja. Yo, panggil teman saya dong. Cindra. Oke. Hai, panggil teman saya dong. Panggil Cindra dong. Cindra. Nunggu di belakang teman saya. Oh ya? Ada di sana. Iya, teman saya dong. Ayo, serem banget itu gambarnya. Oke, Roy. Iya. Saya mau tanya, ini sosok perempuan ini yang kamu gambar, apakah memang dia juga bersekutu, berteman dengan laki-laki, kakek-kakek tua yang kamu gambar di sebelahnya? Betul sekali. Mereka tampak bersahabat sekali dan bersekutu juga. Di sini sih memang ada beberapa part ya, bagian di mana Mas Egi pengen lepas, tapi Mas Egi juga masih bergelut dengan dilema atau seperti kayak pergumulan batin gitu lah. Oh, Mau lepas tapi, aduh gimana ya gitu, sayang ya gitu. oh masih sayang sama hal-hal majis yang dia punya ya? Tapi saya lihat tadi ada air mata di mata Egi ya. Betul. Artinya ada kesedihan juga. Saya tuh respect Anaknya ya. sakit, istrinya sakit. Iya, begitu ngomong istrinya dia menitikkan air mata sih. Mohon maaf sekali ya, saya turut bersimpati Sedih sekali, sedih ya jika anaknya itu ya sakit. Moga-moga cepat sembuh. Ya, balita lagi. Roy tolongin Iya. dong biar anak sama istrinya nggak sakit. Karena kan Iya. yang ke dukun juga bukan mereka loh. Ke dukun kan dia yang milih. Tapi Iya. kenapa istrinya harus sampai sakit kepala, anaknya sakit? Biasanya tuh gitu. Kalau misalnya siapa yang kedukun, tapi kalau nggak kena orangnya, kena yang orang Ya, itu terdekatnya. yang saya paling nggak kuat loh. Nggak tega Itu. kan. Iya, Karena mereka kalau nggak itu tahu ke apa-apa anak, ya. Kalau ke anak ya bisa juga, mereka jiwanya masih murni. Kenapa nggak adil sih hidup kayak begitu? Karena kan kalau misalnya Yang melakukan justru ya. Yang harusnya melakukan. kena. Yang melakukan justru yang harus kena ya. Terkadang malah salah sasaran. Kadang beda-beda sih Dita, karena mereka itu, kita punya kemampuan lagi sehat nih. Kalau saya lagi nggak sehat,
saya gampang kayak emosi gitu lihat loyo itu kan emang jadi beda-beda. Seorang yang fit mungkin susah masuk, tapi yang loyo mungkin cepat masuk kayak gitu-gitu. Iya, cewek kan pasti lebih lemah. Iya, lebih lemah. Tadi kan kita juga lihat beberapa penonton Iya, juga. yang muntah-muntah cewek semua. Muntah-muntah cewek terus langsung gitu kan. Gak kuat semua. Gak kuat. Roy, Egi bilang tadi dia sering dimimpiin. Apa yang datang dalam mimpinya sosok yang kamu gambar dan sosok yang gambar ini menginginkan anak istrinya. Iya. Jadi anak istrinya dijadikan tumbal. Istrinya dijadikan Gak tumbal. kuat. Tidak sengaja menubalkannya. Menumbalkan anak istrinya tanpa dia sengaja. Iya, dia tidak tahu efeknya sampai sekarang. Itu sosok yang dalam mimpinya itu yang ini loh. Iya. Yang mengganggu dia. Kenapa mau minta tumbal ya, Roy? Kasian banget, gak kuat nih, serem. Iya. Karena memang di sana tuh si Egy tuh kayak udah banyak banget dunia mistiknya. Apakah Egy? Saya ingin bertanya jujur di meja kejujuran ini orang putih. Apakah pernah melakukan sebuah perjanjian gaib dengan makhluk astral? Bisa Tidak terjadi. pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Sesuatu dengan bayaran. Apakah kamu pernah mengunjungi satu dukun untuk meminta ritual atau apa? Enggak pernah. Jadi jawabannya, Mas Egy tadi, apakah pernah? Tadi aku nanya apa ya pertanyaan? Pernah ke dukun minta sesuatu. Dia bilang nggak pernah. Tapi tadi di awal dia bilang pernah loh. Apakah pernah melakukan perjanjian gaib? Tidak pernah. Aku ngelihat cara mata kamu dengan suara tidak sinkron. Gloves. Maksudnya dia Thank you so much. Dan air putih ya. dia So sorry. bohong maksudnya, Roy. Yeah, I like I sleep like fish. Oh, ada yang disembunyiin dan ada yang kelihatannya Roy melihat bahwa Mas Egy ini nggak jujur ceritanya ke kita malam hari ini. Jadi Mas Egy tadi cerita sama saya pernah datang ke orang pintar untuk menghilangkan gangguan. Tapi tadi Roy tanya apakah pernah datang ke dukun atau ahli supranatural. Mas Egy bilang nggak pernah. Jadi mana yang benar? Pernah atau enggak? Ya, saya datang ke orang pintar itu untuk melepaskan atau menghilangkan mimpi-mimpi itu, ketakutan-ketakutan saya yang hadir. Ketakutannya tuh apa sih? Ketakutan Iya, karena saya apa? nggak tahu karena ketika saya tidur atau ketika saya mungkin belum tidur, ada suara-suara yang seolah-olah mengajak saya untuk pulang, seolah-olah ingin menjemput saya, dan yang saya takutkan adalah kamu harus Kamu ngeliat dia sebenarnya pernah ada perjanjian ya? Ada perjanjian gaib di sini. Entah dianya nggak mau kasih tahu karena malu ditonton banyak orang, atau entah dia lupa. Tapi nggak mungkin lupa. Iya, ini pasti cuma sepotong ceritanya nih di tengah-tengah. Karena tiba-tiba dia unfinished business. Ada gangguan, terus dia datang ke orang pintar untuk menghilangkan gangguan. Tapi gangguan di awal itu datang kenapa? Sebabnya tiba-tiba datang tuh pasti ada sesuatu. Itu, that's my point. Menurut vision kamu, apa dia pernah melakukan satu ritual pesugihan, pengasihan, atau apapun itu yang mengundang makhluk-makhluk astral datang mengganggu? Dia pernah nggak melakukan itu sebelumnya, Roy? Saya butuh ada kain hitam nggak buat tutupin mata saya. Kita akan lihat ya. Roy bisa lihat. Ya. Kamu bisa lihat gak yang ganggu saya siapa? Hah? Kalau ada yang ganggu saya, bisa lihat. Bisa nanti ya Kita kita kasih bahas. tahu ya. Aduh, my God, ini acara bener-bener. Emang bagus, bisa buat orang jadi lebih ngerti tentang hal Iya. Ya, karena kadang-kadang kita terlalu gimana ya, kita terlalu remehin kan. Iya. Teman saya selalu bilang kalau ngelihat saya kamu ada yang ngerjain, tapi saya nggak tahu kan.
ngerjain siapa? Sama saya nggak mau dong nuduh-nuduh. Iya benar. Karena nggak ada buktinya Iya, sih. ntar gue Min. malah tambah, lu nuduh, gue dituduh balik, serem. Oh iya. Seru ya. Iya. Cewek kan? Sampai kaget. Mungkin teman kali ya, biasalah teman-teman. Oke. Kita lihat partisipan sekarang dia kondisinya kayak ketakutan, Roy. Kayak Iya. ada satu rahasia yang takut kebongkar malam ini. Kita akan buktikan. Merinding. Saya mau masuk ke dalam dunianya dia. Hmm. Nanti saya pengen dimatiin dulu ya lampunya. Saya pengen tahu apa aja yang terjadi. Merinding banget, Bah. Tolong ditutupin. Tolong. Ya. Yes, I am. Saya merinding loh. Kamu kalau ngerasain sesuatu, ada yang lewat atau ada apa, tiba-tiba dingin atau kurang seret. merinding, let us know ya. Segini, Saya merinding. segini. Mau ngapain? Mau merinding. Roy mau ngelihat sebenarnya apa yang dia sembunyiin. Hmm. Oh. Aku pengen diredupin lampunya. Lampunya tolong diredupin. Sama sama. Dan Dingin. udah Roy. Udah. Dingin. Saya mau ngeliat sebenarnya apa yang terjadi. Saya ngelihat dia melakukan pesugihan. Apakah benar? Pesugihan. Iya. Benar. Kamu kan, saya udah lihat nih di dalam mata batin saya ngeliat. Kamu tadi nolak dan bilang enggak. Tapi sekarang saya tanya kamu, apakah kamu melakukan pesugihan? Dan jawabannya iya. Karena saya malu. Terus aku ngelihat ada banyak korban. Iya kan? Iya. Kedua dan ketiga, saya lihat mereka nggak bahagia arwah-arwahnya, Para korban. para korban. Ini kamu apain ya? Kok bisa hilang? Ini korbannya diapain, Mas Egi? Kamu tumbalin. Iya. Pesugihan. Iya. Tuh kan, baru jujur sekarang. Dari tadi kemana aja, sampai saya harus masuk ke dalam dunia kamu. Nonton aja udah takut. Hah? Merinding. Dia banyak berbohong pada awal-awal. Tapi saya melihat dengan jelas di sini ketika saya masuk dimensi dia. Oh, ada satu lagi ya perlu kamu tahu, Bay. Ya. Saya punya firasat buruk tentang orang ini. Saya melihat di adegan kepala saya. Wow, kekerasan dan kasar. Kekerasan apa yang dia lakuin? Ke siapa kekerasannya? Roy? Kekerasan terhadap semua orang yang mau celakain atau nyinggung, dia langsung bikin sesuatu. Betul? Ya atau tidak? Gimana Mas Egi? Karena dia jahat sama saya. Dia jahat. Ternyata kamu pelaku kan? Ya kan? Saya terus menggali badannya. Kau ngelihat Banyak kotoran, banyak pikiran kotor di sini.
bukannya dia juga korban? Dia kan korban karena dia dijahatin. Iya, korban yang membalas dendam dengan korban berikutnya. Lingkaran setan. Jahat tuh apa maksudnya dijahatin? Gimana maksudnya Mas Egi? Mas Egi dijahatinnya karena apa? Diapain? Disakitin? Dibikin kecewa? Ya, Perempuan? semuanya. Ada banyak orang Ya, yang menyakiti Mas Egi. dia menghina keluarga saya. Lampu kita kok kenapa? Wah, Tuh, Oh my god, lampunya. kenapa? Lampunya benar. Dia mati loh, kedip-kedip. oh my god, lampunya kenapa? Kenapa ya? Kenapa kamu marah sama saya? Bayu, lampunya kenapa tuh? Bayu sini dong. Iya, sebentar saya mau tanya, Mas Egi kenapa melakukan pesugihan? Lampunya Saya kenapa? ngeliatnya punya pesugihan. Oh, tadi bilang nggak bawa apa-apa ya? Iya, Nggak bawa? saya datang hanya sendiri dan tidak membawa apa-apa. Datang hanya sendiri, tidak bawa apa-apa. Iya. Boleh berdiri gak? Ini apa ya? Roy, Ini lampunya kenapa ya? Ini lampunya kenapa sih? Yang merinding gua. Saya boleh lihat barang di sini. Kamu bilang datang sendiri tanpa bawa apa-apa. betul. Kunci mobil paling nyetir atau No. motor. Cincin batu. Keluarin semuanya. Masih ada yang lain, saya masih belum percaya. Tadi kayaknya dipakai sama dia pas masuk sini dilepas deh. Lagi, keluarin. Keluarin, 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 Oh my keluarin. god, lampu ini loh. Oh my god. Penonton aja di situ udah mau muntah-muntah kayaknya ya. Aduh. Takut ya. Aduh. Ini masih ada lagi nggak Mas? Sudah tidak ada. Lin lampu. Cincinnya digeser gitu. Marah nggak kamu? Rai. Dia bukan korban lagi ya sebenarnya. Dia Kamu yang datang ke sini Rai. untuk melepas, ternyata bukan. Rai. Ternyata dia bukan untuk. Rai sini Rai. Ya. Mas sini dong. Aku masih ngeliat ada jimat lain selain yang tadi. Baik, periksa deh. Lengan kanan, kiri, semua. Kantong. Mas Egi, kami mencoba membantu untuk menolong Mas Egi supaya lepas dari semua gangguannya. Cincin. Tapi Mas Egi juga harus ikut bantu kami. Izinkan saya untuk periksa ya. Ini yang tadi ya. Iya. Oke, boleh saya ambil ya, taruh di meja ya. Banyak banget. Sorry, itu buat apa ya? Sorry, Iya. aku nggak tahu soalnya. Itu buat apa ya? Iya. Oh. Wait. There's something wrong with this. Aku bohong satu hal lagi. Aku nggak suka sih orang. Ini apa? Oh my god. Enggak. Mbak sini Mbak. Kita mau bantu ya Mas Egi. Saya hanya tugasnya membantu di sini.
Ini akan saya bakar loh. Ini sosok apa ya masuk dalam Egy ya? Sini, Ray, jagain Ray. Oh, enggak suka Lilith. Tetap kita jagain. Enggak, jangan ya. Jangan. Kau bilang tadi ada macan putih. Ini dia ya? Iya, macam itu. Roy, Roy! Ray. Udah jangan, aku takut gak berani. Ray, jangan dong, Ray, jangan. Video dari sana ini. Dita, aku butuh bantuan kamu. Enggak, jangan. Kita butuh bantuan kamu, Dit. Enggak mau, takut. Orang ini kasihan loh. Enggak dong Mbak, bantuin dong kakak nih, teman aku panggil dari belakang ya. Saya bawa dia ke sini biar kita bisa nemuin kamu. Oke. Di sini aja ya. Enggak berani. Enggak mau takut Mbak. Serem banget ya sini. Nanti saya bantu promosi aja nih. Iya teman-teman aku. Dita, kamu nggak berani temuin saya. Dit, Enggak berani. Baik. saya panggil Dita ke sini. Dita. Sini, kita ke sini. Kita Jangan bantuin. takut. Kita bantuin. Kita bakar kembali. Untuk biar dia lepas. Kamu ngincer jimatnya kan? Dit, kamu pegang ini, Dit. Biar Roy bakar. Di situ aja. Saya nggak, Saya mau bakar tapi Dita yang bisa bakar. saya nggak berani pegang gitu. Kamu pegang ini. Enggak deh, nggak mau. Karena Dita yang harus bakar di sini. Enggak mau. Lumayan. Saya nggak berani begituan, nggak berpengalaman, nggak ikut-ikutan. Aku nggak ngerti harus gimana. Aku pengen bakar secepatnya. Dia harus hilang. Oh my God, Ray. Jangan serem. Bakar. Oh, bismillah. Hati-hati, bye. Hati-hati, bye. Taruh bawah. Bye. Yang itu, ya. Oh my God. Ini baunya aneh ya. Ada bau apa itu? Ada bau apa? Ini udah sadar dia. Mana dia? Dia di sini. Ada bau apa? Mas, Ada bau apa? Ada bau amis. Bau amis.
pernah nyadar nggak? Kan buat Egi. Maafin mereka yang nyakitin kamu ya. Maafin mereka. Ya, jangan mereka dijadikan tumbal. Jangan jadikan korban. Banyak maaf. Baik, terima kasih Mas Egi Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Yang kuat ya. Jangan diingat yang buruk-buruk. Terima kasih. Kasih. Ajarkan hati untuk tidak membenci, karena kebencian akan mengantarkanmu pada perbuatan. Roy, tadi kamu lihat di rumahnya masih banyak jimat-jimat ya? Perlu Masih ada banyak penelusuran. sekali. Perlu melakukan penelusuran lebih lanjut. Nanti rekan kita Frisley akan berkunjung ke rumah Mas Egi dan semoga berhasil lepas sepenuhnya. Baik, kalau begitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Egi. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Egi, dan saya akan membantu Mas Egi. Tunggu deh. Di pohon ini ada sosok perempuan, kuntilanak. Dia mau ngajak aku untuk interaksi. Oke, enggak. Aku di sini bukan mau mindahin kamu. Pemirsa, jadi sosok ini tadi ngasih tahu ke aku kalau dia udah ada di sini dari sebelum rumah ini dibangun. Dan sosok ini juga ngasih tahu kalau dia itu nggak niat untuk mengganggu, jadi jangan pindahin dia, dia bilang. Sosok perempuan tadi ngasih tahu kalau ada sesuatu yang harus aku temuin di pohon yang ini.
ngeluarin jimatnya itu Kak Sri. Kamu mau keluar sekarang atau saya bakar? Kamu milih keluar sekarang atau saya bakar? Pergi kamu. Pemirsa, ada sosok yang memanggil aku dan dia ketawain kita pas tadi. Keadaan kayak tadi. Sosok itu juga harus kita bersihin. Nah, ini dia pemirsa. Nih. Ini nih. Di sini ada sosok laki-laki tinggi dan auranya juga negatif. Kamu minta garam dong. Emang sih sosok yang ada di sini itu nggak senegatif yang di luar tadi, macan tadi. Tapi ini juga harus kita bersihin demi keselamatannya Mas Egi. Yuk kita keluar lagi. Aku ngerasa aura gelap yang ada di sini itu berasal dari dalam ini, dalam ruangan ini. Lihat deh, ternyata nih, lihat banyak benda-benda dan di sini juga kayak ada sosok-sosok yang ngejagain tempat ini. Makanya pas tadi masuk aku nggak langsung lihat ke sini. Saya melihat pada saat Mas Egi ritual dan meminta kekayaan, penunggu tongkat itu marah sampai mencekik Mas Egi karena Mas Egi tidak memberikan tumbal. Mbah penunggu tongkat. Mohon maaf Mbah. Mohon maaf. Selama ini saya gak kasih tumbal sama Mbah. Mohon ampun Mbah. Mohon ampun. Mohon ampun Mbah. Mohon ampun. Mohon maaf selama ini saya nggak ngasih tumbal sama Mbak. Mohon ampun, Mbak. Mohon ampun. Mohon maaf, Mbak. Mbak. Iya Kak. Nih kayaknya Mas Egi-nya udah sadar nih. Oke. Coba Kak tolong. Mas. Mas minum dulu ya. Nih, Mas. minum dulu. Ini Mas, ya dipakai maskernya. Ya pemirsa, jadi Mas Egi tadi benar-benar dikuasain sama si sosok macan itu. Mas udah sadar kan? Mas, benar kan itu kamar ritual yang biasa dilakukan sama Mas Egi? Iya, Di situ? kamar itu tempat saya melakukan ritual. Mas, saya datang ke sini untuk ngebantu Mas Egi. Iya. Jadi Mas Egi benar-benar mau kan kita bantu? Iya, Ya. saya ingin terbebas dari semuanya. Oke Mas. Kak Sri, jadi di dalam itu ada keris dan tongkat. Tolong deh, angkat tongkatnya, bawa ke sini. Tolong ya Kak. Iya di situ. Sosok yang ada di Mas Egi ini, jadi Mas Egi tuh masih dipengaruhi sama sosok yang ada di tongkat. Dan dia tuh marah karena nggak bolehin satu orang pun nyentuh tongkat ini selain Mas Egi. Ini udah nggak bisa dibiarin. Aku minta itu dong Kak. Pergi kalian! Serbuk kunyit, garam, sama air. Jangan ganggu anak ini. Pergi kalian!
Sosok yang ada di tongkat ini benar-benar nyerang kita semua karena dia marah sama kedatangan kita. Karena masih gini masih sering ritual dan meminta kekayaan ke makhluk yang di dalam itu. Tolong dong Kak, angkut semuanya ya Kak ini. Pakai sarung Kak. Oh iya. Diangkatnya kalau tongkatnya pakai sarung tangannya Kak. Semuanya yang di dalam juga ya Kak. Ya. Pemirsa, memang hal seperti ini nggak ada baik-baiknya. Dan kalau misalnya kita melakukan perjanjian dengan bangsa jin, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Ini kita mau netralin. Ini Kak. Bentar dulu ya. Iya Kak. Terus bantuin aku ya Kak. Ya. Pemirsa, malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin, Fandi dan Egy. Fandi tadi bilang dikirimi santet oleh pembantu rumah tangganya, tapi justru sebenarnya dialah karena sakit hati akhirnya melakukan ritual mistis. Sementara Egy sebenarnya dia telah melakukan pesugihan yang membuat dirinya terganggu oleh makhluk-makhluk astral. Bahkan tadi Dita sampai ketakutan. Aduh, sampai Iya, keluar ini hampir area syuting keluar loh. dari studio. Aduh, saya takut banget karena suasananya beda, baunya beda, merinding satu badan. Iya, sempat merinding. Biasanya kata Roy kalau merinding tiba-tiba itu ada hal-hal gaib yang memang lagi lewat, hal-hal mistis. Kerasa banget kayak satu badan loh. Saya nggak pernah merinding sesatu badan gitu. Ya, tapi kamu baik-baik aja kan, Dit? Iya, amin, doa, saya doa. Oke, gimana tanggapan kamu Roy, Fandi dan Egy? Egy dan Fandi tampak sama saja ya bagi saya, tapi mudah-mudahan mereka dapat kesempatan lebih baik untuk hidup yang lebih baik. Baik. Dita ada tanggapan mengenai Fandi dan Egy? Apa harapan buat mereka? Harapannya sih cerita mereka tuh ingetin aku bahwa kita kadang-kadang nggak boleh remehin hal-hal kecil ya kan. Misalnya kita lagi di kantor ada office boy atau sama pembantu apa. Karena kalau mereka tersakiti banyak hal-hal buruk kan. Iya. Kita harus sering-sering introspeksi diri deh ya. Sekarang orang makin hal-hal kecil aja jadi balas dendamnya tuh 1000 kali lipat kan. Iya, kalau ada orang sakit hati bisa Iya. melawan apapun ya. Iya, bisa jadi kayak buta. Ya, itu dia. Baik. Dita Sadarjo, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap. Ketika Anda mampu mengalahkan rasa takut yang menghantui, segala kesulitan akan segera teratasi. Karena ujian terberat adalah diri kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata